Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman mazida amma ba'du. Bismillah. Ayol ikhwah, a'azzani wa a'azzakumullah, saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Ahad untuk mengkaji kitab Masailul Jahiliyah allati khalafa fiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahlal jahiliyah. Masalah-masalah jahiliyah yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalahi orang-orang jahiliyah dalam hal tersebut. Karya Syekhul Islam Mujaddidud Da'wah Muhammad ibnu Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Ya, kita belajar walaupun dalam kondisi lampu yang mati ya, nggak masalah. Ini udah terang nih, lumayan ini. Iya, alhamdulillah. Seperti di studio. Kalau di zaman dulu ya nggak seperti ini, pakai lampu minyak kadang. Dan itu keterbatasan sarana di zaman dahulu tidak menghalangi mereka untuk belajar, tetap belajar. Nah, justru ketika terbatas itulah biasanya orang itu berhasil ketika sarananya terbatas. Kalau semuanya serba lengkap, serba tersedia, malah seringnya malas. Ya, makanya sebagian ulama membandingkan mana yang lebih afdal, lebih utama, apakah Ibnu Hazm Al-Andalusi atau Abul Walid Al-Baji. Dua-duanya ulama terkenal dari Spanyol. Keduanya ulama besar, punya karya tulis yang istimewa, ya. Abul Walid Al-Baji dan Ibnu Hazm. Ya, dua-duanya ulama Spanyol dan keduanya merupakan alim ulama Spanyol. Nah, para ulama membandingkan mana yang lebih afdal, mana yang lebih baik, Abul Walid Al-Baji atau Ibnu Hazm. Ternyata mereka menyatakan Abul Walid Al-Baji lebih afdal, lebih utama. Kenapa? Karena Ibnu Hazm belajar di bawah lampu istana. Ya, dia seorang istilahnya punya jabatan ya, gubernur atau apa gitu. Menteri ya. Dia punya jabatan, seorang amir. Sedangkan Abul Walid Al-Baji belajar di bawah lampu jalanan. Ibnu Hazm belajar di bawah lampu istana, terang, benderang. Sedangkan Abul Walid Al-Baji belajar di bawah lampu jalanan. Lampu jalanan itu artinya, seperti kalau zaman kita tuh lampu pos ronda biasanya. Jadi Abul Walid Al-Baji kadang datang pos ronda ini belajar di bawah lampu yang tidak terlalu terang. Lampunya mati, pindah lagi ke tempat lain. Terus semalaman dia berputar-putar antara satu pos dengan pos lain. Semalaman. Nah, dari hasil kesungguhannya itulah di kemudian hari dia menjadi ulama besar di Spanyol. Padahal belajarnya di bawah lampu jalanan. Tapi jadi, ya makanya keterbatasan sarana terbatas ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk belajar. Ya, kalau kita punya kesungguhan, kita punya kemauan, semangat, kita bisa mempelajari agama walaupun sarana kita terbatas. Dan tidak mesti harus orang Arab. Karena a'immah ashabus sittah, para ulama ahli hadis yang penyusun 6 kitab hadis, semuanya bukan orang Arab. Termasuk Imam Bukhari, kecuali Imam Muslim. Dari 6 itu yang orang Arab asli Imam Muslim. Selebihnya orang Ajam, bukan orang Arab. Tapi ternyata kemampuan mereka, alhamdulillah, bisa mengalahkan orang Arab. Itulah buah dari bersyukur ya. Kalau bersyukur, Allah tambahkan nikmat kepada kita. Ya, jadi itu ya, dengan keterbatasan sarana ini jangan jadi penghalang bagi kita untuk belajar, Bapak ya. Zaman sekarang nggak ada alasan seorang tidak ngerti agama dengan alasan tidak ada guru. Guru banyak, mau di majelis offline, istilahnya majelis ilmu begini, online ada. Walaupun majelis offline, artinya di majelis ilmu seperti ini lebih afdal dibandingkan cuma lewat YouTube dan semacamnya. Tapi tidak semua orang Allah berikan kesempatan bisa duduk di sini.
Betul tidak? Bisa jadi ada orang yang sibuk kerja, dia nggak bisa duduk di majelis ilmu, tapi dia masih sempat bisa buka YouTube untuk belajar. Maka silahkan. Itu nikmat Allah yang hendaknya dimanfaatkan, jangan disia-siakan. Ini bagi yang tidak sempat duduk di majelis ilmu di masjid seperti ini. Tapi bagi yang Allah berikan kesempatan, nikmat untuk bisa hadir di majelis ilmu di masjid, hendaknya datang majelis ilmu. Karena ini majelis yang diberkahi, ya. Itu nasihat untuk diri saya pribadi dan bapak-bapak sekalian. Hendaknya kita semangat belajar agama, karena belajar agama tujuan utamanya mengobati kebodohan kita. Ini niat pertama, hendaknya kita mengobati kebodohan kita dengan belajar agama. Setelah itu mengobati kebodohan orang di sekitar kita. Mungkin istri kita, anak kita, lalu sekitarnya, tetangga kita, masyarakat kita. Yang penting diri kita dulu. Kita dulu perbaiki, bersihkan kebodohan dari diri kita, bersihkan penyakit hati dari diri kita, penyakit syahwat maupun syubhat, baru kita obati orang-orang di sekitar kita. Ya, oh ya, terima kasih. Dan zaman dulu juga belum ada mic. Jadi kalau selama, jadi kalau zaman dulu itu, kalau majelisnya masjidnya besar, kadang harus ada apa istilahnya mubalik. Jadi misalkan alimnya berbicara gini, nanti mubalik menyampaikan ke belakang. Ini kalau jumlah hadirinnya banyak. Tapi kalau sedikit, nggak perlu ada mubalik ya. Tapi kalau jumlahnya banyak, yang hadir sampai ribuan, kadang ada mubalik di situ. Para ulama terdahulu manfaatkan mubalik. Mubalik itu orang yang mendengar ucapan syekh lalu mengeraskan suara supaya terdengar kepada orang yang di belakang, yang tidak mendengar suara syekhnya, suara gurunya. Nah, kalau sekarang ini Allah berikan nikmat ini ya, nggak perlu ada mubalik, udah nyampe ke belakang atau sampai keluar bisa jadi ya. Nah, maka ini nikmat yang perlu kita syukuri agar Allah tambah nikmat kita. Lain syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, niscaya akan aku tambahkan nikmatku kepada kalian. Jadi nikmati syukuri nikmat majelis ilmu Bapak ya, sebelum Allah cabut. Kita nggak tahu majelis ilmu, memang kita udah merasakan nikmat, tapi kalau kita tidak syukuri ini, kita sia-siakan, kita nggak tahu di kemudian hari bisa jadi nggak ada lagi majelis ilmu. Entah mungkin dai-nya, ustadznya meninggal, atau mungkin pindah kemana, kita nggak tahu kan. Maka manfaatkanlah selagi waktu kita, kesempatan kita. Kalian syukuri nikmat yang ada sebelum Allah cabut. Ternyata ucapannya benar-benar terjadi. Ucapannya tahun 2000 berapa gitu, 3 tahun berikutnya, 4 tahun berikutnya terjadi. Bubar. Ustadznya udah nggak ada di situ lagi. Pesantrennya bubar. Ya walaupun yang ngajar ada, tapi udah tidak sebanyak dulu lagi. Maka Bapak nikmati syukuri nikmat majelis ilmu ini. Jangan sia-siakan selagi kita diberikan kesempatan, waktu, umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu muqaddimah. Nah, sekarang kita masuk ke buku ini, Kitab Masail Jahiliyah. Terakhir kita sampai kepada pembahasan jahiliyah, masalah jahiliyah yang ke-83. Yang ke-82 itu kan ittikhadus suruj 'alal kubur, meletakkan lampu di kubur. Nah, ini kebiasaan orang jahiliyah. Orang jahiliyah biasanya kalau kubur-kubur, terutama kubur orang istimewa, diletakkan lampu di situ. Lampunya kalau zaman dahulu kan masih itulah lampu api. Jadi istimewa nih. Karena apa? Di kuburnya ada lampu. Nah, ini kebiasaan jahiliyah yang dilarang dalam Islam. Terus kuburan dibiarkan gelap. Ya iyalah. Memang buat apa kuburan? Justru ketika ada lampu inilah mendorong orang jahil, orang yang tidak punya ilmu untuk mendekat. Kenapa kuburan ini ada lampu? Berarti ini kuburan istimewa. Akhirnya mereka datang situ. Kalau orang bodoh, orang jahil, dibisikkan oleh iblis, berarti kamu, kalau ini kuburan istimewa, kesempatan bagi kamu ibadah di sini. Ibadahlah kepada Allah di sini. Pahalanya lebih besar. Berdoalah di sini kepada Allah. Doanya akan dikabulkan. Ini bisikan dari iblis. Bertahap, sedikit demi sedikit, ujung-ujungnya tadinya dibisikkan untuk berdoa kepada Allah. Di sini, akhirnya berubah, berdoalah kepada penghuni kubur.
Nah, inilah syirik. Inilah yang diperingatkan oleh Rasulullah SAW sejak dulu kala, ya. Ya, intinya tidak boleh kita memberikan cahaya penerangan di kubur, ya. Karena itu akan mendorong orang untuk bersikap berlebihan kepada kubur, ya. Jelas Bapak ya? Nggak perlu kita berikan penerangan. Kecuali kalau Syekh sudah menjelaskan, kalau dalam rangka menguburkan mayit malam hari, kan boleh tidak menguburkan mayit di malam hari? Boleh, ya. Sebagian orang anggap makruh. Enggak. Kalau memang mayit itu harus segera dikuburkan, kuburkan. Jangan ditunda-tunda. Makin cepat makin baik. Meninggalnya sore, kuburkan malam. Jangan tunda-tunda. Kecuali kalau ada keadaan yang sulit dilewati. Misalkan gini, hujan deras. Wah, ini sulit nih malam hari nguburkan, hujan deras. Nah, biarkan besoknya. Tapi kalau misalnya kondisinya normal, tidak ada hujan deras, maka kalau memang bisa kuburkan di malam hari, kuburkan malam hari. Jangan ditunda-tunda. Terlalu lama mayit tidak dikuburkan, ini timbul masalah. Karena keadaan kulit cepat berubah, jasad mayit itu cepat berubah, Pak ya. Maka segera dikuburkan, ya. Gak usah nunggu anaknya yang di Papua, anaknya yang di Amerika, anaknya yang di Rusia, nggak usah. Kuburkan aja segera, ya. Makin cepat makin baik, lebih cepat lebih baik. Nah, itu kebiasaan orang jahiliyah meletakkan lampu di kubur. Nah, sekarang kita masuk masalah jahiliyah berikutnya yang cukup penting. Al-mas'alatu tsalitsatu watssamanun, masalah jahiliyah yang ke-83. Ittikhadul kubur a'yada, menjadikan kubur sebagai id, sebagai perayaan. Menjadikan kubur sebagai perayaan, sebagai tempat perayaan atau waktu perayaan. Apa maksudnya? Kita bahas. Ya, ini yang masalah jahiliyah ke-83, menjadikan kubur sebagai id. Id itu perayaan, ya. Maksudnya apa? Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, al-a'yad jamu id wa huwa ma yatakarrar wa ya'ud. Yang namanya id, tadi kan a'yad ini jamak dari id. Id itu segala sesuatu yang berulang. Artinya tidak sekali tapi berulang-ulang. Itu namanya id. Makanya kita dalam Islam ada dua id. Ya tidak? Idul Fitri dan Idul Adha. Ini berulang tidak? Ya, tahun ini ada Idul Fitri, nanti tahun depan? Tahun depannya lagi? Ada. Kan berulang-ulang kan? Nah, itulah Id. Segala sesuatu yang berulang namanya Id. Nah, di antara kebiasaan orang jahiliyah menjadikan kubur sebagai Id, sering dikunjungi. Jadi rutinitas, berkunjung terus-menerus. Nah, itu ya. Nah, kita baca dulu keterangan dari Syekh Shalal Al-Fauzan, wa huwa yanqasimu ila qismain. Id itu terbagi menjadi dua. Id itu terbagi menjadi dua. Idun zamani ka'idi Ramadan wa Idul Adha. Itu terbagi menjadi dua. Id waktu, contohnya Id Ramadan. Id Ramadan maksudnya Idul Fitri, dan Idul Adha. Idul Adha artinya hari raya kurban, ya. Nah, ini Id zamani. Wal qismu tsani idun makani. Yang kedua, id, perayaan tempat. Artinya tempat yang dijadikan perayaan, ya. Wa huwal makan alladzi yajtami'u fihi ala madaris sanah aw ala madaril usbu' aw ala madaris syahr. Yajtami'u fihi lil ibadah. Maksud id berupa tempat, yaitu tempat yang dijadikan tempat berkumpul oleh orang-orang dalam hitungan tahun, minggu, atau bulan. Mereka berkumpul di situ untuk ibadah. Jadi Id itu tempat perayaan, istilahnya tempat berkumpul orang, entah setahun sekali, entah sebulan sekali, atau seminggu sekali. Mereka berkumpul dalam rangka ibadah. Nah, itu namanya apa? Id. Nah, Nabi di sini kata Syekh, "Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la taj'alu qabri 'idan." Nabi sudah bersabda, jangan kalian jadikan kuburku sebagai id. Artinya apa? Berarti tempat perayaan, tempat yang selalu kunjungi berkali-kali. Jadi kayak semacam rutinitas, sebulan sekali pokoknya kunjungi terus, seminggu sekali, atau setiap hari bahkan. Nah, yang sebenarnya dilarang, ya. Maksud jangan jadikan kuburku sebagai id, yakni makanan lil ijtima'i haulahu wal 'uqufi
haulahu wa taraddudi alaih. Maksud jangan jadikan kuburku sebagai id, tempat perayaan. Maksudnya jangan jadikan kuburku sebagai tempat untuk berkumpul di sekitarnya, lalu berdiam diri di sekitarnya dan sering bolak-balik kepadanya. Nah, jangan jadikan kubur Nabi sebagai tempat yang perkumpulan di situ. Orang ibadah khusus di situ, mungkin zikir kepada Allah, doa kepada Allah, jangan. Dan jangan iktikaf di situ. Iktikaf apa artinya? Berdiam diri dalam rangka ibadah kepada Allah. Biasanya kan di bulan Ramadan kan kita iktikaf. Orang iktikaf kan masuk ke dalam masjid lalu berdiam diri, ibadah, zikir, doa. Berdiam diri kan? Nah, jangan jadikan kubur Nabi sebagai tempat iktikaf. Di sekitarnya duduk-duduk iktikaf, wa taraddudi alai, dan sering datang ke situ. Jadi rutinitas. Jangan seperti itu. Dan Nabi memberikan arahan lagi, ini ada hadisnya kelanjutannya, wa sallu alayya haitsu kuntum fa inna salatakum tablughuni, dan solawatlah untukku, ucapkanlah salawat untukku di mana saja kalian berada, karena salat kalian, salawat yang kalian ucapkan akan sampai kepadaku. Artinya Nabi memerintahkan kita untuk mengucapkan salawat ini untuk Nabi ya, ini di mana saja kita berada, tidak mesti di kuburnya. Jadi jangan sengaja ke kubur Nabi untuk salawat Allahumma sholli ala Muhammad. Nggak usah. Kenapa harus sengaja ke kubur Nabi salawat? Salawat di mana saja, tidak mesti harus di kubur Nabi. Kenapa? Karena Nabi katakan salawat yang kalian ucapkan akan sampai kepadaku di mana saja kalian berada. Nah, ini perhatikan Bapak-bapak ya, Nabi memerintahkan kita untuk mengucapkan salawat untuk Nabi di mana saja, tidak mesti harus di depan makam Nabi ya. Kata Syekh ini, falaisa lis-salati 'ala rasul 'inda qabri khasiyah. Tidak ada keutamaan, keistimewaan salawat kepada Rasul di kuburnya, di dekat kuburnya, nggak ada. Jadi sebagian orang sengaja datang dari Indonesia ke Arab Saudi, ke Madinah, lalu sengaja untuk sholawat di depan makam Rasul. Dengan anggapan apa kira-kira jauh-jauh dari Indonesia ke Madinah? Kira-kira ada anggapan apa? Dia kok sampai jauh-jauh dari Indonesia nyampe Madinah, turun di bandara, langsung naik taksi, nyampe Masjid Nabawi, bukan sholat dulu, langsung ke kubur Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, kira-kira apa yang menyebabkan dia sholawat di situ? Karena dia meyakini ada keutamaan salawat di sini, utamanya lebih besar dibandingkan salawat di Indonesia. Nah, yang seperti ini nggak ada dalam Islam. Nggak ada keutamaan salawat secara khusus di depan makam Rasul, nggak ada. Ya, bal sholli alaihi fi ayyi makanin fil masyriq atau fil maghrib. Bahkan kata Syekh ini, salawatlah kepada Rasul dimanapun, mau di arah timur bumi maupun di arah barat. Fi ayyi makanin sholli ala Rasul wa yablughu dzalik. Di tempat manapun engkau berada, salawatlah, ucapkanlah salawat kepada Rasul, niscaya salawat tersebut sampai kepada beliau. Nah, artinya nggak usah kita menyengaja datang ke kubur Rasul untuk mengucapkan salawat. Nggak ada keutamaan seperti ini. Dan yang seperti ini nanti akan mendorong seorang untuk bersikap berlebihan kepada Rasul. Jelas Bapak ya? Bahkan tadi udah melanggar larangan Nabi, jangan jadikan kuburku sebagai tempat perayaan. Artinya sengaja datang situ, ibadah di situ. Nggak ada keutamaan situ. Jelas Bapak ya? Nah, di sini kata Syekh ini, wa tikraru ziyaratihi wal julusi 'indahu min ittikhadhihi 'idan. Selalu mengunjungi makam Nabi, selalu menziarahi makam Nabi, dan duduk di situ, itu termasuk perbuatan menjadikan kubur Nabi sebagai tempat perayaan. Nah, nggak boleh. Nggak boleh sering datang ke makam Nabi, terus duduk di situ, iktikaf situ, ibadah kepada Allah. Karena ini sudah menjadikan kubur Nabi sebagai tempat perayaan. Nggak boleh. Ya. Kenapa yang seperti itu bisa terlarang? Wa huwa ya'ulu ila syirk.
Karena perbuatan tersebut bisa mengantarkan pada syirik. Iya, syirik. Ya pertama sekali lagi, orang yang datang sering ziarah ke makam Nabi karena merasa ini ada keutamaan khusus. Kalau ziarah ke makam Nabi, lalu itikaf situ, berdoa kepada Allah situ. Pertama dia, yaitu doanya kepada Allah, mungkin rasa lebih mudah dikabulkan. Tapi iblis kan tidak tinggal diam. Iblis membisikkan, gak usah, kalau kamu doa kepada Allah, itu mungkin sulit dikabulkan. Karena kamu orangnya kotor, banyak dosa, banyak maksiat. Jadi orangnya jadi bingung. Terus kepada siapa saya mintanya? Langsung saja kepada Rasul. Akhirnya datang ke makam Rasul. Wahai Rasul, tolonglah saya. Wahai Rasul, selamatkanlah saya. Nah sudah. Akhirnya iblis berhasil menjerumuskan orang ini ke syirik. Sedikit demi sedikit. Ujung-ujungnya syirik. Makanya Bapak, Nabi, mungkin kita pernah dengar, Nabi pernah berkata, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Ya hadisnya dalam Sahih Bukhari, banyak ya, Sunan Abu Daud. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, ala fazuruha, fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dalam riwayat lain, fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakirul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kubur. Dulu waktu awal-awal Nabi dakwah, Nabi melarang para sahabatnya ziarah kubur. Ala, ketahuilah, sekarang ziarah kuburlah kalian. Karena ziarah kubur menjadikan kalian zuhud terhadap dunia dan mengingatkan kalian kepada akhirat. Dalam riwayat lain, ziarah kubur melembutkan hati, raqiqul qalb. Nah, di sini Bapak perlu kita ketahui, dulu Nabi melarang para sahabat ziarah kubur, setelah itu diperbolehkan. Pertanyaannya, kenapa kok diperbolehkan? Dulu dilarang, setelah itu diperbolehkan. Kenapa, Rismanto? Apakah Nabi istilahnya ucapannya pelin-pelan? Kemarin boleh, sekarang nggak boleh. Kemarin nggak boleh, sekarang boleh. Paham pelin-pelan? Tahu pelin-pelan kan? Pelin-pelan tuh orangnya sering berubah-berubah gitu. Apakah mungkin Nabi pelin-pelan? Tidak. Terus kenapa Nabi sebelumnya melarang, terus sekarang membolehkan? Hah? Turun wahyu. Ya, bisa. Kata para ulama, karena dulu awal-awal Nabi dakwah, iman para sahabat masih lemah. Tauhid mereka masih lemah. Masih rentan terjatuh dalam syirik. Karena baru masuk Islam kan, pengaruh syirik masih ada di kepala mereka. Ya tidak? Betul tidak? Ya contoh gini Bapak ya. Contoh saja. Saya pernah dengar ada seorang muslim, mu'allaf. Dia baru masuk Islam. Nah, suatu hari dia kaget, yang terucap dari mulut dia, haleluya. Nggak sengaja dia. Dia bukan sengaja, karena spontan, ini kebiasaan dia dulu. Mungkin nggak terjadi. Ada terjadi. Orang baru udah masuk Islam, karena kebiasaan dulunya mungkin masih melekat, ketika dia kaget, kalau kita kan astagfirullah, ya kan? Atau Masya Allah, gitu kan? Atau Subhanallah. Tapi kalau dia yang keluar, haleluya. Pertanyaannya, kenapa itu? Kebiasaan masih nempel, kadang masih belum butuh waktu untuk menghilangkannya. Nah, begitu pula kebiasaan syirik yang dulu terjadi pada para sahabat Nabi sebelum masuk Islam. Masih melekat. Ketika awal-awal masuk Islam masih melekat. Bisa jadi ada kata-kata syirik yang muncul dari mereka dalam keadaan mereka tidak sadar karena sudah kebiasaan. Jelas ya? Nah, Nabi dulu melarang ziarah kubur karena khawatir sahabat ini, karena kebiasaan dulu memang orang-orang musyrik Quraisy pun sudah berlebihan terhadap kubur. Istilahnya mereka sudah biasa menyembah kubur, mengagungkan kubur, melakukan praktek syirik di kubur. Makanya Nabi ketika dakwah awal-awal melarang para sahabat ziarah kubur. Tapi setelah beliau dakwah, mengajarkan tauhid kepada para sahabatnya, dan beliau melihat tauhid sudah menancap kuat di hati para sahabat, maka beliau pun mengizinkan ziarah kubur. Karena apa? Tauhid para sahabat sudah kuat. Jadi sudah tidak khawatir lagi nanti mereka terjatuh dalam syirik. Jelas apa ya? Artinya Bapak, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan, kalau tauhid seorang muslim di zaman sekarang lemah, maka hati-hati. Kalau orang ini suka
bolak-balik ke kubur. Karena nanti bisa mengantarkan pada syirik. Jelas ya? Maka ini perlu diperhatikan nih. Para sahabat saja, padahal mereka orang-orang terbaik kan, tapi awalnya mereka dilarang ziarah kubur. Dan namun setelah nampak tauhid kuat menancap di hati mereka, mereka sudah belajar bertahun-tahun kepada Rasulullah, iman mereka sudah kuat, tauhid mereka kuat, barulah Rasulullah mengizinkan, silahkan kalian ziarah kubur. Nah, ini Bapak, ini yang perlu kita ketahui ya. Karena orang jahiliyah menjadikan kubur itu sebagai ajang melakukan syirik. Kata Syekh ini, kita baca penjelasan dari Syekh Shalih Al-Fauzan, fa ahlul jahiliyah yattakhiduna quburus salihin a'yada. Orang-orang jahiliyah menjadikan kuburan orang-orang soleh sebagai id, tempat perayaan. Yajtami'una haulaha, mereka berkumpul di sekitar kubur, wa ya'kufuna indaha, dan berdiam diri di sekitar kubur. Ini orang apa? Jahiliyah. Pertanyaannya, zaman sekarang ada tidak? Orang yang hobi begitu, dengan alasan ngalap berkah, cari berkah. Padahal kalau kita mau cari berkah, lebih banyak berkah di masjid dibandingkan kubur. Ya tidak? Ya kan? Kalau kita mau cari ibadah yang pahalanya lebih besar pahala di masjid atau di kubur? Masjid. Tapi kok ada sebagian orang lebih suka ibadah di kubur dibandingkan di masjid. Akibatnya apa? Masjidnya sepi, kuburannya ramai. Aduh, ini musibah nih. Nah, kata Syekh ini, kan kebiasaan orang jahiliyah menjadikan kubur orang-orang soleh sebagai tempat berkumpul, berdiam diri di situ dalam rangka beribadah pada Allah. Kama wal ana hasilun inda qabril badawi wa ghairi. Sebagaimana itu terjadi sekarang ini, kata Syekh, di zaman ini, di kubur Al-Badawi dan selainnya. Al-Badawi ini tokoh sufi. Jadi kubur Al-Badawi di Mesir itu udah jadi ajang syirik pokoknya. Orang datang situ, minta-minta ke situ. Bukan minta kepada Allah, minta kepada Al-Badawinya. Terjadi di sini. Ya, kata Syekh, sebagaimana itu terjadi zaman sekarang. Zaman Syekh hidup ya, di kubur Al-Badawi dan selainnya. Ya, di antaranya kubur Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal Syekh Abdul Qadir Jailani, kalau beliau hidup, beliau akan mengingkari perbuatan orang-orang yang datang ke kubur beliau, bersikap berlebihan kepada beliau. Beliau punya kitab Bapak Al-Gunyah, itu isinya akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Di situ beliau mengingkari orang-orang yang tawasul kepada mayit. Beliau mengingkari seperti itu. Dan di situ beliau punya akidah jelas Ahlussunnah. Beliau membantah Mu'tazilah, membantah Asy'ariyah, membantah, jelas di situ ada dalam kitabnya Bapak ya. Nah, sebagian orang bersikap berlebihan kepada makam kuburnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Sebagaimana berlebihan kepada kuburnya Al-Badawi. Ya'ti zawar min kulli makan. Kuburan ini dikunjungi oleh para peziarah dari segala tempat. Bukan cuma dari Mesir saja, dari Irak, dari Sudan, plus dari Indonesia. Ya. Wa yajlisuna wa yansibuna al-khiyam. Mereka duduk di dekat makam Badawi ini, lalu menegakkan kemah-kemah. Ya, dalam rangka itu kali ya, cari berkah di situ ya. Wa yadhbahuna adz-dzabaih, ini yang lebih mungkar lagi. Sudah mereka bikin kemah-kemah untuk mungkin itikaf di situ, mereka menyembelih hewan-hewan sembelihan. Nah, ini syirik yang nyatanya. Menyembelih hewan untuk siapa? Al-Badawi, ya. Untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Wa yuqimunal ayyam, dan mereka tinggal situ beberapa hari. Udah kayak itikaf di masjid aja. Kubur jadi masjid. Inilah peringatan dari Nabi. Nabi sudah melaknat orang yang menjadikan kubur sebagai tempat ibadah, dan ternyata terjadi zaman sekarang. Terjadi Bapak ya, di zaman sekarang ini di beberapa tempat. Lalu kata Syekh ini, jadi mereka menyembelih hewan di situ, tinggal beberapa hari inda qabril badawi aw ghairi, di kubur Badawi atau selainnya. Wa hadza min dinil jahiliyah. Ini termasuk ajaran jahiliyah, ajaran orang terdahulu, zaman kegelapan dan kebodohan.
Lalu kata Syekh di sini, wa idza kana qabru rasuli sallallahu alaihi wasallam manhiyan 'anil ijtima'i haulahu wa taraddudi alaihi fa kaifa biqabri ghairi. Kalau kubur Rasul saja dilarang untuk dijadikan tempat berkumpul dan sering dikunjungi, maka bagaimana pula kubur selain kubur Nabi? Ya tidak? Kubur Nabi kan tadi udah dilarang kan? Nabi nyatakan jangan jadikan kuburku sebagai apa? Tempat perayaan, sering dikunjungi, berkumpul di situ, iktikaf di situ, merenung, beribadah pada Nabi melarang. Kalau kubur Nabi saja jangan dijadikan tempat perayaan, tempat berkunjung, sering kunjungi, apalagi kubur selain Nabi. Entah namanya wali kah, wali apa ya, wali majdzub misalkan atau ada semacamnya, itu nggak boleh Bapak ya. Kalau Nabi saja, kubur Nabi tidak boleh dijadikan itu, apalagi selain kubur Nabi. Kenapa seperti itu terlarang? Li'anna hadza wasilatun min wasaili syirk. Karena itu termasuk wasilah, sarana yang mengantarkan pada syirik. Nah, maka Bapak, ini termasuk PR ya bagi umat zaman sekarang nih. Karena hampir rata-rata kuburan orang-orang yang dianggap ya diulamakan lah, ditokohkan, seringnya dijadikan itu. Sampai-sampai makam apa namanya Imam Bonjol ya, yang di Minahasa pun dijadikan itu juga. Aduh, apa? Oh iya, apa lagi? Artinya kan kadang sebagian tokoh itu mereka menentang syirik, tapi ketika meninggal kuburnya dijadikan ajang melakukan syirik. Nah, ini memprihatinkan Bapak ya. Nah, maka kita lanjut lagi, kata Syekh ini, walamma sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam annahu nadhara an yanhara iblan bibuanah isma mawdi' faqala lahu nabi. Nah, saya singkat aja. Pernah seorang bertanya kepada Nabi. Dia ingin bernazar, ingin menyembelih seekor unta di daerah Buana. Jadi dulu dia bernazar, ya Allah, mungkin kalau anak saya sembuh dari sakitnya, saya akan menyembelih unta di daerah Buana. Dia bertanya kepada Nabi, boleh nggak seperti itu? Maka Nabi bertanya, apakah dulu di Buana itu ada berhala di zaman jahiliyah yang disembah? Jadi zaman jahiliyah ada nggak situ berhala, mungkin satu berhala yang disembah oleh orang-orang di zaman jahiliyah? Maka dijawab, tidak, wahai Rasulullah, nggak ada. Lalu Nabi bertanya, apakah hal kana fiha idun min a'yadihim? Apakah di situ ada perayaan orang-orang jahiliyah? Artinya di Buana itu pernah nggak orang jahiliyah duduk di situ, ibadah di situ, dalam rangka ibadah di situ? Maka dijawab tidak. Barulah Nabi berkata, tunaikanlah nazarmu. Tunaikanlah nazarmu. Artinya silahkan menyembelih unta di Buana. Selama apa? Dulu tidak ada sembahan orang jahiliyah dan bukan dijadikan tempat perayaan orang jahiliyah. Mereka duduk-duduk di situ, beribadah di situ. Jelas Bapak ya? Ini menunjukkan sekali lagi kebiasaan menjadikan kubur sebagai tempat perayaan, sering dikunjungi lalu ibadah di situ. Ini kebiasaan jahiliyah yang terlarang dalam Islam karena itu bisa mengantarkan pada syirik, dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Ya, mungkin sampai sini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita masuk masalah jahiliyah yang ke-84. Nah, ini masih ada hubungan dengan masalah jahiliyah sekarang, yaitu adzabhu indal kubur, menyembelih hewan di dekat kubur. Nah, ini kebiasaan jahiliyah yang ternyata terjadi juga di zaman